Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda baik-baik saja, sehat-sehat selalu di tengah bulan Ramadan ini, di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada video kali ini kita mau ngebahas tentang investasi. Jadi judulnya adalah 3 jenis investasi yang menguntungkan di tahun 2021 ini ya. Oke, sebelum kita menyebutkan atau membahas tentang jenis-jenis investasi apa saja yang paling cuan, yang paling menguntungkan, kita kenali dulu apa itu investasi. Jadi sebelumnya orang-orang hanya mengenal menabung ya, menyimpan uang, ada kelebihan uang dari kebutuhannya, maka orang-orang biasanya akan menabung ya. Menabung bukan suatu hal yang buruk ya, satu hal yang baik, langkah yang baik, karena dengan menabung kita bisa menyisihkan uang, mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu untuk membeli sesuatu ataupun untuk cadangan di masa depan ya. Namun menabung itu tidak menambah nilai ya, tidak menambah nilai. Seberapapun kita tabung ya segitulah yang kita dapat. Kita tabung 1.000.000, 10 tahun lagi kita tetap akan dapat 1.000.000 saja ya. Bahkan kita hitung dari ilmu ekonomi ya, uang 1.000.000 itu akan mengalami penurunan nilai, itu akibat dari terkena inflasi ya. Contohnya, maksudnya bagaimana sih? Ada yang kok bisa berkurang nilainya 1.000.000 itu ya. Misalnya tahun 2021 ini 1.000.000 itu dapat apa? Dapat handphone misalnya, mesti dapat ya, handphone yang RAM 1 GB misalnya. Di tahun 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu uang 1.000.000 itu tidak dapat lagi handphone segitu ya. Berkurang nilainya, tidak bisa membeli barang yang sama seperti tahun ini ya. Karena adanya inflasi, yaitu penurunan nilai mata uang dan kenaikan harga barang. Ya, untuk menyiasati hal tersebut. Jadi untuk menyiasati hal tersebut ya, orang menemukan sebuah jalan, yaitu dengan cara uang tersebut diinvestasikan ya. Jadi investasi itu adalah nilai uang kita atau aset kita itu nilainya akan bertumbuh terus sepanjang hari, sepanjang tahun. Jadi tidak berkurang nilainya, malah bertambah ya. Lalu apa saja jenis-jenis investasi yang bisa kita lakukan agar membuat nilai uang kita, nilai aset kita itu bertambah terus ya, minimal tidak tergerus lah ya oleh inflasi. Yang pertama adalah emas ya. Investasi emas itu sudah terkenal sejak lama ya, karena emas ini tahan terhadap situasi ekonomi apapun, mau normal mau krisis. Bahkan saat krisis pun nilai emas justru melejit jauh. Lihat dari rata-rata ya, sejak tahun 90, 2000-an, 2010-an sampai 2020, 2021 ini nilai emas yang cenderung naik ya. Walaupun ada fluktuasi harga, tapi tetap saja rata-ratanya itu naik. Ya, jadi keuntungan emas itu ya tidak tergerus oleh kondisi ekonomi apapun. Namun kelemahannya ya, pertama kenaikannya lambat walaupun naik terus tapi lambat ya. Untuk orang-orang yang ingin nilai hasil yang cepat itu tidak kurang bagus ya. Namun jika untuk jangka panjang sangat bagus. Dan kelemahan juga, membeli emas tidak bisa sedikit ya. 1 gram saja sekarang sudah 1 jutaan ya. Dan untuk mendapatkan cuan yang gede ya, maka perlu modal yang besar ya. Kemudian investasi selanjutnya adalah properti ya, sebesar rumah atau tanah ya. Kita tahu bumi ini ya tidak bertambah luasnya, tetap segitu saja dari sejak dulu sampai sekarang ya. Bumi ini, tanah itu segitu saja, sedangkan pertumbuhan manusia itu cenderung naik ya, lebih besar tingkat kelahiran daripada tingkat kematian. Jadi harga tanah itu cenderung naik terus ya, naik terus sepanjang hari, sepanjang tahun ya. Dan sama seperti emas, kenaikan harga tanah itu juga dalam waktu yang panjang ya, dalam waktu panjang. Kemudian kelemahannya juga sama seperti emas, yaitu perlu modal yang besar ya, bahkan lebih besar dari emas ya. Tanah sekarang per meternya berapa? Di kota-kota
2 juta, 3 juta, 10 juta, bahkan di kota metropolitan bisa puluhan juta ya per meternya ya. Sangat sulit untuk memiliki properti di daerah kota atau di kota metropolitan apalagi ya. Kemudian investasi selanjutnya adalah investasi saham ya. Jadi saham ini mungkin bagi milenial tidak asing ya, namun bagi kalangan orang-orang yang lahir di tahun 80 ke bawah ya, itu sedikit asing ya tentang saham. Jadi saham itu adalah surat berharga bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan publik ya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi setiap orang itu berhak, kalau dia perusahaan publik, berhak untuk membeli sahamnya ya, tergantung berapa jumlah modal yang kita setorkan ya. Jadi harga saham itu berubah-ubah sepanjang waktu ya. Jadi meningkat terus ya. Kita lihat IHSG saja ya, indeks harga saham Indonesia, ini harga saham gabungan ya, itu cenderung naik terus ya dari tahun 90-an, 2000, 2010 sampai 2021 ini. Walaupun sekarang ini saham Indonesia tertekan ya karena krisis ekonomi dan sebagainya, pandemi, namun saham masih merupakan suatu hal yang menjanjikan ya, karena imbal hasil atau investasi returnnya itu lebih tinggi daripada kita menabung di bank konvensional, ataupun lebih tinggi daripada kita menabung deposito sekalipun ya, deposito maupun SUN ya, surat utang negara, itu lebih tinggi saham ya. Rata-rata menurut statistik itu per tahun bisa 12-17% dalam setahun ya, kenaikan harga saham. Namun yang diperhatikan adalah tidak semua saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu adalah saham-saham yang bagus, saham-saham yang perusahaannya bonafit ya, yang memiliki pertumbuhan yang bagus ya. Ada sekitar 600-an perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek, namun yang yang bagus ya itu tidak semua ya. Ada namanya perusahaan-perusahaan blue chip, artinya perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi yang besar, pendapatan yang besar ya, seperti Mandiri, Telkom ya, dan sebagainya, BCA dan seterusnya. Kelebihan dari saham itu adalah kita investasinya itu cepat hasilnya itu cepat ya, keuntungannya itu cepat juga ya. Jadi dalam waktu sehari 2 hari sudah dapat keuntungan ya. Kemudian tidak perlu modal yang besar juga, kita bisa beli saham 100.000 juga sudah bisa beli saham, yang tergantung dari nilai harga sahamnya. Kalau kita beli sahamnya harga Rp70 atau Rp100 ya, 100.000 cukup ya untuk membeli satu lot saham, karena saham itu minimal 1 lot ya, berisi 100 lembar saham. Kemudian kerugiannya saham itu adalah fluktuatif ya, dalam sehari bisa turun, dulu sebelum pandemi bisa turun 20%, 25% ya. Itu sangat berisiko tinggi ya, namun profitnya itu tinggi juga ya, sebanding dengan kerugiannya. Oke teman-teman, itulah tadi 3 jenis investasi yang sangat menguntungkan di tahun 2021 ini ya, yaitu emas, properti, dan saham. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.